Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah salat Isya, salat tarawih yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Alhamdulillah ya. Jadi ini sungguh sebuah kesempatan yang mungkin tidak semua di antara jamaah di Masjid Al-Ilham ini yang tahun lalu diberikan oleh Allah kesempatan. Tahun ini mungkin ada di antara jamaah kita yang sudah tidak lagi berkesempatan untuk bisa hadir bersama-sama di Masjid Al-Ilham ini menunaikan sholat Isya, sholat tarawih berjamaah, melaksanakan siam Ramadan karena telah menghadap kehadiratnya. Ngoten nggih. Jadi kita yang masih diberikan oleh Allah kesempatan, mari kita syukuri. Sekali lagi mari kita syukuri. Bisa jadi Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi saya, atau juga mungkin bagi panjenengan, gitu. Jangankan tahun depan kita masih menangi bulan Ramadan melih napa mboten. Besok hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, dan seterusnya, apakah kita masih berkesempatan untuk berpuasa di Ramadan tahun ini? Bahkan kita bisa menangi Idul Fitri belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita syukuri. Masalah ngoten niku, saya terus terang orang yang paling toleran kemawon. Monggolek panjenengan rumiyin kula sing kari, napa kula sing kari panjenengan sing rumiyin, ngoten nggih? Sepakat nggih? Bu nggih? Lah adil ta Bu? Panjenengan riyen kula kari, napa kula sing kari panjenengan sing riyen, lah adil ta niku berarti. Nggih, adil miturut kula maksudnya ngoten lho. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tema ceramah yang hari ini kita bahas adalah bagaimana hikmah puasa itu dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita sudah sangat mafhum surat Ar-Rum ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litashkunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bahwa salah satu tanda-tanda Allah itu memberikan kepada kita pasangan dari jenis kita sendiri. Jadi Allah memberikan kepada kita pasangan dalam menjalani, mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan satu keinginan, bahwa rumah tangga yang dibentuk itu adalah rumah tangga yang mendatangkan perasaan sakinah, mawaddah, warahmah, yang oleh anak-anak sekarang disingkat keluarga yang samawa. Ngoten nggih Bu nggih? Keluarga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu ketentraman di dalam hati. Mawaddah itu tumbuhnya rasa cinta antar individu yang berbeda, suami dan istri.
Rahmah itu kasih sayang yang muncul dengan satu keinginan untuk selalu memberi yang terbaik pada setiap pasangan kita. Nah, oleh karena itu, keluarga Samawa ini bukan tujuan akhir saja, melainkan sebuah proses yang setiap hari harus kita pelajari, dan kita pelajari. Jadi hari-hari kula panjenengan sedaya hadirin, bersama dengan istri kita, bersama dengan anak-anak kita di rumah, nyun sewu niki. Kula menyebutnya untuk istri bersama dengan istri kita. Kalau dengan anak-anak berarti anaknya bisa lebih dari satu, ngoten nggih. Maka hari-hari kita di rumah kita bersama dengan istri kita, berarti situ Pak, situ istri kita, ngoten lho. Dan anak-anak kita, berarti anak-anak kita boleh lebih dari lho ngoten lho Bu, maksudnya mboten bersama dengan istri-istri kita, ngoten. Wah, bersama dengan istri-istri kita kula langsung diprotes kali ibu-ibu ngoten. Wani lah kira-kira ngoten nggih. Nah, jadi bersama dengan istri kita dan anak-anak kita itu setiap hari adalah episode baru dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kita. Penting nih. Setiap hari ketika kita bertemu dengan istri dan anak-anak kita itu adalah episode baru dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang kemarin menjadi pengalaman bagi kita. Hari ini episode baru yang harus selalu kita belajar mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pertanyaannya, pripun mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah? Hadirin, gunakan kunci T. Napa? Kunci semerabu, kunci T sing tambel bandrek sepeda motor niku lho Bu. Nggih, biasa cekrek ngeten Bun. Gak sampai 2 menit mari ngeten lho nggih. Mboten niku sing dimaksud. Kunci T yang dimaksud, T yang pertama ta'aruf. T yang pertama apa? Ayo dalam kehidupan rumah tangga ini kita selalu mengenal satu dengan yang lain. Suami mengenal istrinya, istrinya mengenal suaminya. Kalau hari-hari kemarin bisa jadi kita kenal pasangan hidup kita itu dari aspek fisiknya. Tapi semakin lama yuk kita semakin pelajari bahwa yang seharusnya kita kenal dalam pasangan hidup niki Bu, tidak hanya secara fisik. Bojo kula teng ngajeng teng di atas itu pasti sudah sangat kenal suamiku wonge ganteng, manis, ireng, ngono cari bojoku. Ngoten. Tapi tidak hanya sekedar mengenal fisik. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengenal kepribadian masing-masing pasangan kita. Dan mengenal kepribadian itu tidak seperti membalik tangan. Artinya tidak mudah. Ngerti lagi? Butuh belajar sepanjang hayat. Butuh belajar setiap waktu. Menjalani hidup bersama. Dalam rangka setiap hari, ayo kenali pribadi pasangan hidup kita masing-masing. Orang kalau sudah saling mengenal satu dengan yang lain, maka akan muncul T yang kedua. T yang kedua, tafahum. Napa? Tawuran jenengan. Tafahum yai. Tafahum niku napa? Saling memahami. Wong lek purun kenal, kalau sudah saling mengenal, maka langkah berikutnya adalah bagaimana kita ini saling memahami satu dengan yang lain. Gak peduli manten tuwek, gak peduli manten nyar, napa manten nyemek-nyemek, kados kula ngeten iki tuwek gak tuwek, enom gak enom. 23 tahun bersama dengan istri, alhamdulillah sudah menghasilkan 4 anak ngoten. Dan yang keempat laki-laki. Padahal kula pun sanjang kali bojo kula, Bu, pokoke lek gak metu lanang gak leren kula ngoten. Nggih saestu. Jenengan kan kliyeti niku tiyang teng wingking jenengan iku. Nggih.
Kula pun sanjang, Bu, pokoke gak metu lanang gak leren kula ngoten. Luya yo kowe selek kesel tak golekno rewang kula ngoten. Maksudnya rewang itu lho Pak, rewang tenan iki ngoten. Mboten rewang sing iso gawe anak lanang mboten ngoten. Ngoten. Dadi kula pun sanjang ngoten kalih. Alhamdulillah sing nomor 4 lanang. Itu hadirin saling memahami satu dengan yang lain. Silakan buka kamus bahasa Indonesia. Memahami itu definisinya adalah bagaimana kita menerima kehadiran orang lain seperti apa adanya dia, bukan seperti apa maunya saya. Saya ulang. Jadi panjenengan Pak memahami istri itu, menerima hadirnya istri apa adanya dia, bukan apa maunya saya. Bu, panjenengan memahami suami itu adalah menerima apa adanya suami, bukan apa maunya jenengan. Paham gini Ki? Walaupun nyun sewu, biasanya Ramadan ngeten niki, Bu. Pengeluaran kira-kira tambah irit napa tambah banyak? Pinter, Bu. Pripun? Lek Ramadan ngeten lho pengeluaran panjenengan iku lho. Tambah akeh apa tambah titik? Tenane tambah titik, tambah wake. Kula biasanya bojo kula 100.000 cukup sedina niki lek posoan ngeten niki 300.000 Bu ngoten. Kuwi kok cek enake jare mboten 200 ngoten niki. Hadirin nyun sewu, padahal logikanya puasa itu kita kan makan hanya 2 kali. Gitu? Sahur dan buka. Tapi ternyata keperluan keuangan di bulan Ramadan semakin membengkak, semakin besar. Dan itu fenomena yang terjadi di setiap kehidupan rumah tangga. Kalau tidak saling memahami, pasti nih wau tawuran, ngoten mboten tawuran tapi tawuran tadi nih ngoten. Kalau tidak saling memahami, suami tidak mengerti, ya Allah, karena memang ketika Ramadan itu semua kebutuhan bahan pokok naik, belanja jadi naik dan seterusnya. Biasanya maem buka niku, lek maem sehari-hari nggak perlu ada makanan snack dan lain sebagainya. Justru ketika buka gedang goreng gitu tumbas, ote-ote gitu tumbas, ngeten nggih, es dawet tumbas, degan tumbas, tambah makanan-makanan yang lain tambah banyak, otomatis keperluan menjadi tambah banyak, ngoten. Lek tidak saling memahami, maka pasti terjadi crash antara satu dengan yang lain. Maka yuk, yang kedua kunci bahagia hidup rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, manakala saling tafahum satu dengan yang lain. Suami memahami istrinya, istrinya memahami suaminya, suami, ayah dan ibu memahami anaknya, anak juga paham kondisi orang tuanya. Penting nih, kenapa? Karena lihat sudah banyak kasus betapa anak kemudian bunuh diri Nusa Tenggara Barat. Hanya gara-gara bapak ibunya tidak bisa memberikan peralatan sekolah untuk dirinya. Kan disusul kali di Jepara, Jawa Tengah. Anak juga bunuh diri gara-gara ibunya, bapaknya tidak bisa memberikan handphone. Loh ngoten. Bapak ibu mboten saged memberikan sepeda motor, bapak itu gorok dan seterusnya. Kita banyak kasus terjadi karena itu. Anak tidak memahami kondisi orang tua. Maka rumah tangga sakinah mawaddah warahmah niku Bunda, manakala semua anggota keluarga saling mengenal, lalu kemudian dilanjutkan saling memahami. Kalau sudah saling memahami, maka harusnya dibarengi dengan T yang ketiga. Napa T yang ketiga itu? Ta'afun. Napa ta'afun itu? Saling memaafkan. Bu, sehebat apapun suami panjenengan, sehebat apapun, sepandai apapun suami kita, Bu, suami panjenengan, maka pasti punya kekurangan, gitu? Pasti punya kelemahan, pasti pernah berbuat salah, ya kan? Pak, sehebat apapun istri panjenengan, secantik apapun,
tambah suwe, tambah tuwek, tambah ayu apa tambah elek? Ah, ngoten lho wong jujur iki piye. Jadi tambah suwe tambah elek makane enak rabi ku wong elek. Lek wong elek niku ket enom elek sik tuwek tetep elek ngoten lho. Nggih, lek rabi wong ayu, nom-nomane ayu tambah tuwek gak enak ngoten lho. Jadi enak tetep tuwek, elek, enom, elek ngoten lho. Berarti rabi elek niku enak ngoten Bu. Mboten ngoten. Hadirin nyun sewu. Jadi sehebat apapun pasangan hidup kita, dia pasti pernah berbuat salah. Ketika kita pahami, maka kemudian akan muncul keinginan untuk saling memaafkan kekurangan masing-masing. Ngaten nggih? Saling memaafkan. Lek mboten saling memaafkan, bentet-bentet. Kalau tidak saling memaafkan, pasti rumah tangga itu tidak akan tentram, tidak akan muncul suasana yang menenangkan atau sakinah, tidak akan saling muncul cinta dan kasih sayang di antara keluarga. Maka T yang ketiga, maafkan kekurangan, kesalahan pasangan hidup kita. Bu, lek bapak namung saged maringi yatra sedina 1 juta jenengan sepuro. Ngoten nggih Bu? Alhamdulillah. Lek misale dikurangi dadi 500, ya tetep lek misale 1.000 tetep alhamdulillah, 50.000 nggih tetep alhamdulillah, ditinggali utang lho ya tetep alhamdulillah, ngoten mestine nggih. Nyun sewu, intinya ayo berdamai dengan keadaan pasangan hidup kita. Memberi maaf dalam artian tidak hanya memaafkan saja, tapi kemudian oh iya memang kemampuannya segitu. Berdamai dengan keadaan yang ada di rumah tangga kita. T yang ketiga. T yang keempat. Ketika sudah saling memaafkan, maka kemudian timbul keinginan untuk ta'awun. Napa ta'awun itu? Saling membantu, saling menolong. Ayo dalam kehidupan rumah tangga kita selalu upayakan untuk saling menolong satu dengan yang lain. Suami menolong istrinya, istri menolong suaminya. Jikalau misalnya pasangan kita pernah berbuat salah, maka yuk bantu bangkit dari kesalahannya, bangkit dari keterpurukannya. Dalam hal kebaikan dalam hidup rumah tangga, mari saling membantu. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Mari saling membantu di dalam kebaikan ketakwaan, tidak saling membantu di dalam keburukan kejelekan. T yang terakhir, takwa Allah. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan pernah bisa tercapai kalau tidak ada jaminan takwa dalam kehidupan rumah tangga itu. Suami yang bertakwa, istri yang bertakwa akan menghasilkan anak turun yang bertakwa. Ngerti nggih? Jadi takwa itu pondasi dalam kehidupan rumah tangga. Takwa pula lah tujuan akhir dari setiap kehidupan rumah tangga. Dan takwa ini bisa diperoleh salah satunya manakala kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bukankah Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka takwa ini juga pasti bisa dibentuk, diperoleh dengan cara kita selalu menyambut Ramadan dengan ibadah yang kita laksanakan, baik puasa, sholat, dan seterusnya. Mari kita gunakan kesempatan ini bersama-sama dengan keluarga. Maka nyun sewu, lek terawih ngeten iki Pak, ojo terawih dewi tok mawon, ajak istri kita, ajak anak-anak kita. Ngeten. Supaya apa? Terbina semuanya, membina ketakwaan dalam kehidupan rumah tangga. Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Ainal Halal mengkritik kita umat Islam yang mayoritas
Karena umat Islam yang mayoritas ini banyak mengabaikan kekuatan spiritualitasnya. Apa maksudnya Dr. Yusuf Qaradawi? Kekuatan spiritualitas itu adalah bagaimana ibadah yang kita lakukan tidak hanya berdampak hubungan baik kita kepada Allah, tapi juga menjaga hubungan baik kita kepada sesama. Menjaga hubungan baik kita dengan istri kita, menjaga hubungan baik kita dengan anggota keluarga kita. Itu yang seharusnya berdampak. Cuma sebagian besar kita, orang sholat, yang penting selesai sholat, ya sudah, menggugurkan kewajiban. Tidak kemudian, spiritualitas sholat kita itu berdampak pada baiknya hubungan kita dengan orang lain, terutama dengan istri dan anak-anak kita. Puasa yang kita lakukan, ibadah spiritualitas kita. Tapi kemudian apakah puasa kita berdampak pada welas asih kita, empati dan simpati kita kepada sesama, terutama kepada istri dan anak-anak kita? Apakah kemudian Quran yang kita baca, karena 3 ibadah ini biasanya dilakukan di dalam bulan Ramadan, sholat ditambah poso kali maca Quran, bacaan Quran yang kita laksanakan sebagai ibadah spiritualitas kita, satu keyakinan bahwa satu ayat dibalas 10 kebaikan. Apakah kemudian Al-Quran yang kita baca itu memberi bekas dalam rangka menunjukkan hidup dan kehidupan kita ini agar benar dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan? Al-Quran itu harusnya memberikan way of life dalam kehidupan sosial kita, terutama dalam membina hubungan keluarga kita, sehingga keluarga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin, demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya, keluarga sakinah itu yuk saling ta'aruf, saling mengenal, saling tafahum, yuk saling pahami anggota keluarga, kemudian ta'afun, memberi maaf kepada pasangan jika berbuat salah, ta'awun, saling membantu di antara sesama anggota keluarga, dan yang kelima, bagaimana keluarga itu didasari oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan sejenak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan khilaf kita. Mudah-mudahan Allah tunjukkan hidayahnya pada kita menjalani hidup dan kehidupan ini, sehingga selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di yaumil qiyamah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.